Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Dan kita masuk pada ayat ke-168 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini dengan cara yang halal dan baik. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, adu mubin, musuh yang nyata. Innama ya'murukum, ketahuilah bahwa syaitan itu hanya memerintahkan kalian bis-su'i, dengan keburukan, wal fahsya, dan kekejian, wa an taqulu 'ala Allah, dan agar kalian mengatakan terhadap Allah ma la ta'lamun, dari apa yang kalian tidak tahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru semua manusia, ya ayyuhan nas. Padahal surah Al-Baqarah ini dia adalah surah Madani. Jadi surat yang pertama kali turun di kota Madinah pasca hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, turunlah surah Al-Baqarah. Dan umumnya panggilan-panggilan dalam surah Al-Baqarah itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi dalam ayat ini panggilannya berbeda. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya bahwa tidak semua panggilan ayat-ayat yang sifatnya madani turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kaidah secara umum. Tapi ada beberapa ayat yang dia ayat-ayat madani, bukan makki, bukan turun sebelum hijrah, tetapi menggunakan panggilan ya ayyuhan nas, seperti dalam ayat ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya, mukminuhum kafiruhum, baik orang mukminnya atau orang kafir.
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dari sini ada kaidah para ulama bahwa asal dari makanan atau minuman itu halal dimakan, kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Dan dari sini juga mengatakan bahwa sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram, dan sesuatu yang baik itu lebih banyak dibandingkan yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala ceklik hebat di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW keluar di waktu yang manusia tidak keluar, siang hari, karena memang cuaca sangat panas sekali. Tiba-tiba berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda keluar wahai Rasul di waktu yang sangat panas ini? Karena matahari berada di atas kepala. Maka Nabi SAW mengatakan, yang mengeluarkan aku adalah rasa lapar. Maka Nabi SAW bertanya lagi kepada Abu Bakar dan Umar pertanyaan yang sama, wa ma akhrajakuma? Kalau begitu apa yang menjadikan kalian berdua keluar? Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, sama wahai Rasul, rasa lapar yang kami rasakan. Maka akhirnya Nabi SAW mengajak Abu Bakar dan Umar ke perbatasan kota Madinah. Kemudian berjumpa dengan Abu Haytham ibn Tihan, orang Ansor yang sangat dermawan. Ketika sampai ke rumah Abu Haytham ibn Tihan ini, rupanya tidak didapati dia, yang hanya didapati istrinya. Kemudian istrinya menceritakan bahwa suaminya sedang mencari kurma dan air tawar. Maka sebagai tamu yang baik, Nabi SAW dan juga Abu Bakar dan Umar tidak masuk ke dalam rumah, tetapi menunggu di luar. Selang beberapa waktu datanglah Abu Haytham ibn Tihan ini membawa air mineral dan tamar kurma. Melihat ada tamu yang sangat istimewa, bagaimana tidak istimewa? Tamunya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Maka kemudian Abu Haytham ibn Tihan ini mengambil sebilah pisau dan hendak menyembelih salah satu kambing yang paling baik, halu, kambing yang sangat baik sekali kalau kita katakan pejantannya. Maka Nabi SAW melarang, jangan kau sembelih, tapi sembelilah kambing yang ini yang kurus. Akhirnya kemudian disyaratkan oleh Nabi SAW kambing yang harus disembelih, maka beliau pun menyembelih kambing. Kemudian memasaknya, kemudian menghidangkan di hadapan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Ketika dihidangkan itulah Abu Haytham bin Tihan mengatakan kepada Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, makan. Di depan kalian sudah ada kambing, tamar dan air mineral. Maka tiba-tiba Nabi SAW menangis, dan tangisan Rasul disusul dengan tangisan Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu, dia hanya mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Nabi tertawa, ikut tertawa. Nabi menangis, ikut menangis. Itulah Abu Bakar. Beda Abu Bakar, beda pula Umar. Umar tidak mau seperti itu, dia harus tahu alasannya. Makanya kemudian Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lima tabki, kenapa anda menangis? Maka kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada makanan yang akan dimakan, baik itu daging yang masak, kemudian tamar kurma dan air mineral. Kemudian ketika itulah turun ayat, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Wahai Umar, makanan yang di depan kita ini satu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya. Dari sini menunjukkan bahwa makanan yang kita makan akan ditanya, minuman yang kita minum akan ditanya, pakaian yang kita pakai akan ditanya. Segala sesuatu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau Allah katakan tadi fal yanzuril insan ila ta'ami, hendaklah manusia melihat makanan yang akan dimasukkan ke dalam perutnya, karena semua akan ditanya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Arti halal itu artinya apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, makan. Apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tinggalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua perkara yang harus diperhatikan dalam ayat ini. Kenapa kita disuruh untuk mencari yang halal dan berusaha untuk mensortir mana yang halal dan mana yang haram. Pertama, hadis Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi manusia yang kalau berdoa itu senantiasa mustajab." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Nabi SAW agar Rasul mendoakan dia supaya doa-doanya mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabatan liddu'a." Wahai Sa'ad, perbaiki makanan. Wahai Sa'ad, perbaiki makanan. Apa yang kau makan, hati-hati, jangan memasukkan yang Allah haramkan, masukkanlah yang Allah halalkan. Jangan memasukkan perkara syubhat, masukkan yang jelas. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling mustajab doanya. Subhanallah, indahnya perkataan Nabi SAW. Rasul tidak mengatakan kepada Sa'ad, "Baik ya Sa'ad, kalau begitu saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doamu senantiasa diijabah." Kalau itu jawabannya, berarti satu-satunya manusia yang diijabah doa hanyalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Nabi SAW itu umatnya banyak. Dia bukan hanya memiliki umat Sa'ad bin Abi Waqqas saja, tapi kita semua adalah umatnya. Sejak zaman para sahabat sampai hari kita ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, semua adalah umat Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menjawab secara umum, bukan secara khusus, dan mengatakan, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka," perbaiki cara makan. Rasul menjawab dengan umum. Artinya seolah-olah Rasul ingin mengatakan, bukan hanya engkau saja wahai Sa'ad, tapi semua umatku, kalau mereka memakan makanan yang halal, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya halalkan, maka siapapun yang melakukannya, maka dia akan menjadi manusia yang mustajab doanya. Itu makna hadis ini. Berarti syarat kalau doa-doa kita ingin diijabah, jangan memasukkan sesuatu kecuali yang halal. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang perintah kepada Rasul itu sama dengan perintah kepada orang-orang yang beriman soal makan. Adapun perintah kepada Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang baik. Adapun terhadap orang-orang yang beriman, seperti dalam ayat ini,
Ataupun ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang di bumi ini sesuatu yang halal dan baik. Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki yang safar begitu jauh, di mana rambutnya acak-acakan, kemudian juga pakaiannya compang-camping. Kemudian dia merasa letih, merasa susah hidupnya, mengangkat kedua tangan kepada Allah, kemudian merengek di hadapan Allah dan menyebut kalimat Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi dengan khusyuknya orang ini berdoa, tidak ada tanda-tanda orang ini akan dijabah doanya. Padahal dia sudah mendatangkan 5 syarat dalam berdoa. Pertama, dia seorang musafir, dan seorang musafir itu kalau berdoa mustajab doanya. Yang kedua, dia orang susah, dan doanya orang susah itu mustajab doanya. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya, dan mengangkat kedua tangan dalam doa masalah itu mustajab doanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, innallaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha pemurah, dan Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian dibiarkan kosong. Allah malu, menunjukkan mengangkat kedua tangan dalam doa masalah itu syarat dari mustajab doa. Kemudian orang ini boleh merengek-rengek seperti anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya, dan hamba ini juga menyebut kalimat Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita semuanya. Tapi 5 syarat sudah terpenuhi, doanya tidak dikabulkan. Ada apa dengan doanya? Maka Nabi SAW menyingkap rahasianya. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fahudiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana orang ini akan dikabulkan doanya, kata Rasul, sementara makanan yang dia makan haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai dibeli dari hasil haram, dan daging yang tumbuh dalam badannya itu dari hasil yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Dari sini menunjukkan bahwa makan yang haram itu penghalang doa. Mafhum mukhalafahnya berarti memakan yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala, meminum yang dihalalkan, membeli pakaian dari benda-benda yang dihalalkan, itu salah satu syarat mustajab doa. Maka kalau doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka makanlah dari makanan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama bahwa syarat kalau ingin dikabulkan doa, makan dari makanan yang dihalalkan. Yang kedua, terkadang kalau kita sudah menjadi orang tua, menginginkan keturunan kita ini baik. Semua orang tua itu pasti menginginkan anaknya lebih dibandingkan orang tuanya, sejahat-jahatnya orang tua. Apalagi orang tuanya orang soleh, suami dan istri itu soleh dan soleh, tentu menginginkan anaknya menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, menjadi ini dan itu, menjadi orang besar, dan begitu seterusnya. Maka kalau cita-cita orang tua ingin memperbaiki anaknya, maka jangan memasukkan sesuatu kepada perut anaknya dari benda-benda yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang dilakukan, biasanya cita-cita orang tua tidak akan terpenuhi. Dahulu di zaman ulama salaf, ada seorang talabul ilmi namanya Al-Mubarak. Mubarak ini seorang hamba sahaya yang dimerdekakan tuannya. Karena melihat kesolehannya,
Setelah dimerdekakan oleh tuannya, maka dia pun kemudian rihlah li talabul ilmi, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ketika kemudian satu hari dalam perjalanan dia kehabisan bekal, dia ingin mencari pekerjaan. Akhirnya setelah mencari pekerjaan, dapatlah dia pekerjaan untuk menjaga kebun dengan upah sekian dan sekian. Kebetulan yang dijaganya itu adalah kebun delima. Maka karena dia orang saleh, orang baik, dan seorang muslim itu berdasarkan syarat yang ditentukan dalam sebuah pekerjaan, maka dia betul-betul mengambil pekerjaan itu dengan cara amanah. Satu hari setelah lama bekerja di kebun itu, datanglah majikannya, dan selama ini dia tidak tahu majikannya yang mana. Kemudian tuannya ini mengatakan kepada Mubarak ini, petikkan kepadaku satu buah delima. Akhirnya kemudian Al-Mubarak asal ngambil saja, kemudian diberikan kepada tuannya. Rupanya rasanya tidak manis, rasanya kecut. Kata tuannya, ambil yang lainnya. Setelah beberapa kali disuruh mengambil, semua rasanya sama, tidak ada yang manis. Kemudian tuannya mengatakan, wahai Mubarak, apakah engkau tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang tidak manis? Setiap kau petikan untukku delima selalu tidak manis. Bagaimana engkau bekerja di kebun ini? Kau tidak bisa membedakan delima satu dengan yang lainnya. Maka Mubarak mengatakan, wahai Tuan, aku diperintah engkau untuk menjaga kebun, bukan untuk makan buahnya. Sejak aku bekerja sama kamu, aku tidak pernah mencicipi satu buah delima, baik yang ada di tangkainya ataupun yang jatuh ke tanah, karena tugasku hanya merawat kebun sebagaimana perintah Anda. Begitu awalnya Al-Mubarak. Zaman sekarang mana ada yang menjaga kebun? Itulah yang pertama kali metik buah dibandingkan yang punya kebun. Bahkan yang lebih celakanya, yang jaga kebun itulah yang memanen kebunnya. Yang punya kebun bingung kenapa tak ada buahnya, itu yang banyak ya. Jadi akhirnya kemudian takjublah pemilik kebun ini, siapa orang ini sebenarnya? Akhirnya kemudian tuannya mengatakan, wahai Mubarak, bagaimana kalau besok kau datang ke rumah? Ada sesuatu hal yang kita bincangkan. Keesokan harinya Al-Mubarak datanglah ke rumah tuannya dan mengatakan, wahai Mubarak, dari mana asal usul? Akhirnya diceritakan. Kemudian kata tuannya, wahai Mubarak, aku punya anak perempuan, dia sudah layak untuk menikah. Karena tadi kau bercerita kau seorang talabul ilmi, tentu kau memiliki ilmu. Saya ingin tanya, bagi seorang wanita, kalau orang tuanya hendak menjodohkan dengan seorang laki-laki, kriteria laki-laki yang cocok untuk anakku itu seperti apa? Maka Mubarak mengatakan, wahai Tuan, orang-orang Yahudi ketika menikahi perempuan, maka mereka menikahi karena kecantikannya. Adapun orang-orang Nasrani ketika mereka menikahi seorang wanita, maka mereka hanya menikahi karena hartanya. Adapun seorang mukmin menikahi seorang wanita itu karena ketakwaan dan akhlaknya. Maka kemudian tuannya mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat apa yang kau sifatkan kecuali ada pada dirimu. Menikahlah dengan putri. Padahal Abdullah bin Mubarak tidak menceritakan dirinya. Kalau kita kan ceritakan ini, kalau bisa seperti saya mungkin kalau kita. Tapi kan Abdullah bin Mubarak tidak menceritakan dirinya. Tapi bagaimana kemudian tuannya langsung takjub? Itulah pengaruh keikhlasan. Ulama mengatakan inilah pengaruh keikhlasan. Ikhlas itu pasti membawa pengaruh. Sedikit banyak akan membawa pengaruh, menjadi magnet bagi tuannya.
Akhirlah menikahlah Mubarak ini dengan putri tuan pemilik kebun yang sangat kaya. Setelah ayahnya meninggal, maka warisannya jatuh ke tangan Mubarak dan istrinya. Jadilah dia orang kaya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah setelah Al-Mubarak ini menikah dengan putri daripada tuan saudagar kaya ini, pemilik kebun, pedagang sukses, akhirnya kemudian dia memiliki satu putra namanya Abdullah. Maka dikenallah dalam sejarah putra Mubarak ini disebut dengan Abdullah ibnu Mubarak, ulama dunia, ulama yang paling kondang di Irak di zaman itu, yang Allah Subhanahu wa taala bukan menganugerahkan kekayaan saja dari warisan ayahnya, bahkan lebih berkembang lagi kekayaannya. Karena Abdullah bin Mubarak terkenal seorang pedagang hebat keliling dunia di zaman itu. Tapi dia juga seorang alim. Dari mana-mana negeri datang belajar kepada Abdullah bin Mubarak. Kenapa sedemikian berkahnya Mubarak ini punya anak Abdullah bin Mubarak sehingga menjadi ulama dunia, dan akhirnya Mubarak dikenal namanya karena putranya Abdullah bin Mubarak. Sekali lagi, karena waraknya. Wara itu artinya meninggalkan syubhat. Kalau zuhud itu meninggalkan yang diharamkan. Karena dia wara kan gitu. Dia tidak mau memakan delima yang jatuh pun tak mau, apalagi yang jelas-jelas dipetik, karena memang tidak ada perintah untuk itu dari tuannya. Makanya Al-Imam Abdul Aziz ataupun Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, sehebat apapun orang itu sholat, setekun apapun orang itu puasa, maka tidak ada gunanya kalau dia tidak memiliki akhlak wara. Akhlak wara itu artinya menjauh dari perkara syubhat. Makanya Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menceritakan tentang kisah seorang alim yang didatangi oleh banyak murid-murid dari ujung timur, barat, selatan dan utara, ingin mengambil ilmunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan sang alim ini punya anak yang jauh berbeda dengan ayahnya. Anaknya nakal, tidak mewarisi akhlak ayahnya, bahkan tidak mewarisi akhlak ilmunya. Jadi orang tuanya seorang alim, semua belajar kepada dia, tapi anaknya tidak mencerminkan itu bapaknya. Akhirnya adalah orang yang bertanya kepada sang alim ini, kenapa anakmu berbeda? Harusnya anakmu itu samalah seperti kamu, menjadi thalabatul ilmi. Kenapa dia bisa nakal seperti itu? Maka sang alim menceritakan, dulu sewaktu aku belum menjadi seorang alim, si jahil, istriku pernah aku beri makan sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat, itulah pengaruhnya kepada anakku, katanya. Jadi makanan-makanan syubhat ini mempengaruhi keturunan. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga dirinya, famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kalau perkara syubhat saja bisa mempengaruhi keturunan kita, kenapa anak kita bisa jadi bejat, bisa jadi nakal, bisa jadi tidak karuan itu? Itu boleh jadi karena perkara syubhat yang kita masukkan. Macam mana perkara haram pula yang sudah jelas-jelas, gitu kan? Maka tentu pengaruhnya lebih besar daripada perkara syubhat. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini itu dikenal dengan Imam Al-Haramaini, guru daripada Imam Ghazali. Ma'ruf Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu punya guru namanya Imam Al-Juwaini, dikenalnya Imam Haramaini. Imam Haramaini kalau debat tidak pernah kalah. Di zaman itu ma'ruf keilmuannya, ilmu mantiknya, kalau debat kalah semua para ulama di zaman itu. Tetapi ada kekurangan saat berdebat. Dia selalu kepleset lidahnya.
ketika ditanya, kenapa orang seadib engkau, secerdas engkau, tapi kalau ngomong itu kadang-kadang kepleset. Jadi Imam Al-Juwaini atau Imam Haramaini, guru daripada Ghazali ini, bercerita dulu, aku punya ayah. Ayahku tidak suka kepada istriku, kepada ibuku, istrinya, untuk memakan makanan yang diberi orang lain. Jadi kalau ada makanan, tetangga ngasih makanan, siapapun yang ngasih makan, ayahku melarang. Karena ayahku bukan tidak menghormati makanan yang diberi tetangga atau orang lain, karena dia takut makanan yang diberi itu boleh jadi dari hasil syubhat, boleh jadi dari hasil haram, boleh jadi hasil yang gak jelas. Ya diterima tapi tidak dimakan, karena dia punya cita-cita ingin mencetak keturunan yang baik. Jadi dia bernadar untuk tidak memasukkan apapun perkara syubhat, apalagi yang haram, ke dalam perut istrinya. Jadi betul-betul harus dari keringat dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah takdirkan ibuku hamil dan melahirkan diriku. Di waktu bayi, ibuku selalu menjaga, tapi satu hari ibuku lengah, membiarkan aku menangis sementara dia sibuk dengan pekerjaan rumah. Lewatlah seorang jariyah, seorang budak wanita tetangga, lewat di situ, melihat anak bayi, dan dia pun punya anak bayi, sedang menangis. Dikiranya mungkin bayi ini sedang kehausan, jadi dia letakkan, jagalah Allah, niscaya Allah akan bersamamu. Allah itu perbaiki rumah itu. Baru dijelaskan, rumah ini pemiliknya adalah dua anak yatim yang ada di kota. Orang tuanya soleh dan soleh, maka kita harus menjaganya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim sekelas Nabi Musa dan sekelas Nabi Khidir kepada dua anak yatim untuk menjaga rumah yang hampir robah, dikarenakan kedua orang tuanya soleh dan soleh sewaktu hidupnya. Sekarang kedua sudah mati. Karena dalam bangunan yang diperbaiki itu ada harta karun, yang kalau seandainya diketahui orang-orang tempatan situ, maka akan diambil. Maka oleh Musa dan Khidir dijaga. Siapa yang menyuruh menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ini mau memperbaiki keturunan, maka makanlah dari yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Itulah dua perkara yang harus diperhatikan. Kemudian Allah mengatakan halalan thayyibah. Halal ma'ruf. Thayyibah ini menjadi khilaf para ulama, apa makna thayyibah. Ada yang mengatakan thayyibah itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya yang lezat, jangan asal dimakan, nanti takutnya dibuang jadi mubazir. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, thayyibah di sini artinya cara mencarinya dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik. Karena Rasul mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima, enggaknya itu saya sedekah, pahalanya dilipatkan 10 kali lipat. Berarti saya sudah hilang dosanya, tinggal 8 pahala katanya. Saya paham? Ada orang berhujah seperti ini, nyuri mangga 2 disedekahkan 1 biar tidak berdosa. Karena sedekah itu 1 dilipatkan 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat pahala sedekah. Kalau mencuri kan 1 dosa, 1 curian 1 dosa. Berarti yang dosa, 2 dosa ini dihapus dengan yang 2 dari 10 pahala itu. Berarti saya masih punya 8 pahala. Kalau semua pencuri berhujah seperti ini, jadi Robin Hood, ya, nyuri untuk bangun masjid, nyuri untuk anak yatim. Tidak ada pencuri yang haram, jadi semua halal. Yang penting sedekahnya lebih banyak saja, kan begitu? Bukan begitu. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, karena pertanyaan itu bukan cuma 1. Juga ada pertanyaan. Memang mencari dengan halal. Antum kerjama tidak kena kau dapat dari hasil judi, kau dapat hasil, dicarinya dengan cara yang halal,
dibelanjakan kepada yang halal. Bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini yang menjadi sulit kita memerangi mereka. Kalau musuhnya nampak gitu ya, kayak saya melihat antum itu kan bisa aja kita lari atau dilawan. Tapi kalau musuh yang tidak tampak, gimana cara melawan? Musuhnya tidak nampak nih, setan di mana-mana. Makanya orang yang bisa melawan setan itu mereka yang memiliki ilmu cara melawannya. Dari sini pentingnya kita ini bertalabul ilmi, karena orang jahil tidak tahu cara melawannya. Hanya dengan ilmu lah melawan khutuwat-khutuwat setan itu. Makanya nanti setelahnya Allah mengatakan, karena setan ini sangat keji, memerintahkan keburukan, kekejian, dan supaya kita ini mengatakan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam. Saya kira sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.